Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan 100 responden. Saya menggunakan dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, dan variabel terikatnya satu, yaitu variabel Y dengan metode penelitian korelasional. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan 100 responden. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu data dari masing-masing tabel, kemudian menentukan nilai tertinggi, menentukan nilai terendah, menentukan range, kemudian menghitung panjang kelas, menghitung banyaknya kelas, membuat tabel, dan membuat diagram batang. Untuk menghitung banyaknya kelas atau K, rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N-nya adalah jumlah sampel. Contohnya di sini ada tabel nilai dan frekuensi. Di sini frekuensinya 6, 10, 12, 4, sampai 3. Kalau kita jumlahkan, jumlah frekuensinya adalah 35. Maka ini adalah jumlah sampelnya atau N-nya. Kemudian untuk menghitung panjangnya kelas atau P, rumusnya adalah P sama dengan R dibagi dengan K. R-nya sendiri merupakan rank atau nilai tertinggi dikurangi nilai terrendah, dan K-nya adalah banyaknya kelas. Nah, itu cara menghitung panjang kelas atau P ya. Oke, langsung saja kita ke data untuk menghitung bagaimana cara menghitung panjang kelas, kemudian menghitung banyaknya kelas. Oke, di sini sudah tersedia data variabel Y, variabel X1, dan variabel X2 dengan jumlah 100 responden. Oke, nah di sini saya sediakan dua tabel. Yang pertama ada tabel data yang sebelum diurutkan dan data yang sudah diurutkan. Ya, di sini data yang sesudah diurutkan itu masih kosong, jadi kita isi terlebih dahulu ya. Untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita copy dulu datanya. Ya, untuk mengopikan data hasil kopiannya, kita jangan langsung simpan di tabel ini ya. Kita simpan dulu di tabel yang lain. Oke, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini kita pilih menu short, small to large. Oke, sudah. Oke, kita cut dan kita simpan di kolom Y. Selanjutnya untuk variabel X1, oke, kita urutkan juga. Untuk variabel X1, kita pilih menu Sort Small to Large. Kemudian, selanjutnya yang X2. Kita urutkan lagi dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Oke, sudah dapat ya. Kemudian kita menghitung, di sini ada jumlah ya, kita hitung dulu jumlahnya. Jumlah itu rumusnya adalah sum ya. Kemudian kita drag tabel yang akan dijumlahkan. Oke, sudah dapat ini jumlahnya. Kemudian untuk tabel X1 dan X2, kita tinggal tarik saja data ke sebelah kanan. Selanjutnya menghitung min. Min itu merupakan nilai rata-rata dari data. Nah, di sini minnya kita menggunakan rumus average.
Ini rumusnya ya, rumusnya adalah average, kemudian kita buka kurung dan kita drag dari data yang akan kita hitung. Nah, di sini min atau nilai rata-ratanya adalah 85,44 untuk variabel Y. Variabel X1-nya 87,42 dan untuk X2-nya 93,92. Selanjutnya untuk nilai median atau nilai tengah, kita menggunakan rumus median. Kita buka kurung dan kita drag data yang akan kita hitung nilai mediannya. Nah, ini nilai mediannya dari tabel Y, yaitu 88. Untuk X1 dan X2 kita tinggal tarik datanya ke sebelah kanan. Selanjutnya untuk nilai modus, modus itu merupakan nilai yang sering muncul pada data ya. Rumus yang akan kita gunakan adalah mod dot single. Kita drag lagi datanya yang akan kita cari. Oke, nilai modusnya yang sering muncul adalah 89 untuk tabel Y. Kemudian untuk tabel X1 kita tinggal tarik saja ke sebelah kanan ya. Nah, ini nilai yang sering munculnya. X1 89 dan X2-nya adalah 98. Selanjutnya varian sampel kita menggunakan rumus ini ya, var titik s. Kita drag lagi. Nah, ini berarti varian sampelnya adalah 129,70. Kita tarik lagi datanya ke sebelah kanan. Selanjutnya standar deviasi, kita menggunakan rumus STD. Ini ya. Kita drag lagi datanya. Oke, ini dia standar deviasinya. Untuk X1 dan X2-nya kita tarik ke sebelah kanan. Nilai terendah, rumus yang kita gunakan adalah min. Dan kita drag lagi datanya yang akan kita hitung. Begitu juga untuk X1 dan X2 ya, kita tinggal tarik saja ke sebelah kanan. Dan nilai tertinggi, rumus yang digunakan adalah max. Nah, ini nilai tertingginya adalah 106 untuk tabel Y1 dan X1-nya 109 serta X2-nya adalah 118. Oke, setelah kita menghitung nilai-nilai ini, jumlah, min, median, modus, varian sampel, standar deviasi, nilai terendah dan nilai tertinggi, kita langsung saja membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama kita mencari rank dulu. Rank itu merupakan jarak rentangan, rumusnya adalah R sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya yaitu 106, kita kurangi dengan 61, maka ranknya adalah 45. Kemudian jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N-nya itu adalah banyaknya data. Oke, kita langsung saja. Sama dengan 1 ditambah, kita buka kurung dulu ya, 3,3 dikali log N berarti bintang, kemudian lognya itu berarti 100 ya, karena jumlah sampel kita adalah 100. Oke, maka jumlah kelasnya adalah 7,6. Dan panjang kelasnya
Panjang kelas interval rumusnya P sama dengan R dibagi K. R-nya ini ya, jarak lentangan yaitu 45 dibagi K, K-nya itu adalah 7,6. Maka panjang kelasnya adalah 5,92. Nah, 5,92 kita bisa bulatkan jadi 6. Ya. Kemudian yang 7,6-nya kita bisa bulatkan jadi 8. Oke. Kita mulai dengan kelas interval karena di sini nilai terendahnya 61, berarti kita mulai dari 61. Karena panjang kelasnya 6, berarti kita hitung dari 61 sampai 6 digit dari 61, yaitu berarti kalau misalnya dihitung ya, ini kan panjang kelasnya ada 6 ya. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6. Dari 61 selanjutnya 62, kemudian 63, 63, kemudian 64, 65, 66. Ya, berarti di sini kelas intervalnya dari 61 sampai 66. Selanjutnya adalah 67. Kalau misalnya kita lihat di sini 61 ke 66 berarti ditambah 5 ya. Berarti selanjutnya juga 67 ditambah dengan 5 ya. 60 ditambah 5 berarti 72. Selanjutnya 73 ditambah 5 berarti 78. Selanjutnya 79 ditambah 5 berarti 84. Selanjutnya 85 ditambah 5 jadi 90. Selanjutnya 91 ditambah 5 berarti 96. Selanjutnya 97 ditambah 5 berarti 102. Selanjutnya 103 tambah 5 jadi 108. Oke, ini untuk nomornya. Nah, ini banyaknya kelas adalah 8 ya, sesuai dengan ini jumlah kelas yaitu 8. Kemudian batas kelasnya berarti dari mulai 61 ini adalah batas interval yang terbawah dan ini yang interval yang tinggi. Nah, interval yang bawah berarti ini dikurangi dengan 0,5 jadi 60,5, dan yang interval atasnya 66 itu ditambah dengan 0,5 jadi 66,5. Begitu seterusnya. 66 berarti sampai 72,5, 72,5 sampai 78,5, kemudian 78,5 sampai 84,5, 84,5 sampai 90,5, 90,5 sampai 96,5, selanjutnya 96,5 sampai 102,5, selanjutnya 102,5 sampai 108,5 ya. Oke, setelah kita mengisi kolom batas atas, selanjutnya kita akan mengisi frekuensi absolut. Frekuensi absolut merupakan jumlah dari kelas-kelas interval. Jadi 61 sampai 66 itu jumlahnya berapa ya dari variabel Y. 67 sampai 72 frekuensinya itu berapa ya, jumlah nilai dari jumlah frekuensi dari 67 sampai 72 berapa. Nah, untuk cara cepatnya kita menggunakan rumus dari Excel ya. Jadi tidak usah dihitung manual. Caranya adalah kita menuliskan terlebih dahulu di kolom yang lain. Di sini ada interval atas. Nah, interval kelas atas di sini kan ada 66, 72,
78, 84, 90, 96 sampai 102 dan 108. Nah, kita tuliskan lagi di sini untuk mempermudah perhitungan. 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, kemudian 108 ya. Setelah itu, kolom yang akan kita isi adalah frekuensi absolut. Kita blok dulu. Kemudian kita ke menu ini, ya, insert function. Kemudian kita pilih ini ya, statistik. Kolom di bawahnya kita pilih frekuensi. Oke, kita pilih frekuensi. Kemudian oke, ya. Dan di sini ada muncul data array dan bins array. Untuk data array-nya kita blok kolom variabel Y, ya, ini kolom variabel Y. Kita blok dari nomor 1 sampai nomor 100. Sampai H103 ya, sampai H103. Kemudian bins array-nya kita isi dengan kolom interval atas. Oke, kalau sudah, kita jangan klik OK, tapi kita gunakan keyboard. Keyboard yang kalian tekan adalah Ctrl, kemudian Shift dan Enter. Oke, maka akan muncul frekuensi sebagai berikut. 61 sampai 66 itu frekuensinya adalah 6. Kemudian 67 sampai 72 frekuensinya 9, 73 sampai 78 frekuensinya 18, 79 sampai 84 frekuensinya 9, 85 sampai 90 frekuensinya 24. Kemudian 91 sampai 96 frekuensinya 14 dan 97 sampai 102 16. Yang terakhir 103 sampai 108 frekuensinya adalah 4 ya. 16, 14, 16, 4. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya frekuensinya pas ya, 100 sesuai dengan jumlah sampel. Selanjutnya untuk frekuensi relatif, kita menggunakan rumus frekuensi absolut dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini frekuensi absolutnya 6 dibagi jumlah sampelnya itu 100. Jadi frekuensi relatifnya adalah 6% ya. Selanjutnya sampai bawah. Kemudian kita jumlahkan dengan menggunakan autosum, maka seluruh jumlahnya adalah 100%. Dan untuk frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif itu berarti kelas yang pertama itu kan 6. Kita tuliskan 6 dulu, kemudian selanjutnya frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, kemudian frekuensi kelas kedua pertama ditambah kelas kedua ditambah kelas ketiga dan seterusnya ya. Jadi terus dijumlahkan ya sampai nanti ujungnya terakhir adalah 100 ya, sesuai dengan jumlah sampel. Oke ya, frekuensi yang terakhir, frekuensi kumulatifnya adalah 100. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Karena ini frekuensinya tidak dimulai dari 0 dan batas kelasnya juga tidak dimulai dari 0, kita tambahkan data 0 ya, kita insert. Nah, kita tambahkan 0 di batas kelas dan di frekuensi absolut. Oke, ya. Jadi karena ini datanya tidak dimulai dari 0, kita tambahkan angka 0 di batas kelas dan di frekuensi absolut. Kita pilih insert. Oke, kita pilih yang 2 dimensi saja.
Oke, kita klik kanan di gambar putih ini, kemudian kita select data. Untuk legend entries-nya kita add. Oke, kita enter. Kemudian horizonnya atau sumbu X-nya kita pilih ini ya, batas kelas. Ya, kita enter lagi. Oke ya. Nah, lihat di sini frekuensi yang paling tinggi itu adalah 24, di sumbu X, di sumbu Y-nya itu sampai 30. Kita perkecil dulu ya datanya. Kita klik nilai di sumbu Y. Kemudian di sini ada data minimum dan ada maksimum. Maksimumnya kita perkecil saja sampai 25 karena data yang paling tinggi adalah 24. Oke. Kemudian di sini kemudian untuk diagram batangnya kita bisa menghilangkan gap weight-nya jadi 0. Nah, inilah diagram dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama untuk variabel X1 dan X2 dengan cara yang sama seperti kita menghitungnya pada variabel Y. Oke, itu dia cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan 100 responden dan cara membuat diagram batangnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari. Kali ini kita akan belajar menentukan persamaan regresi linier untuk variabel X1 dan Y. Di sini saya menggunakan dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2 serta satu variabel terikat dengan metode penelitian korelasional. Oke, langsung saja pembahasannya. Untuk menentukan persamaan regresi sederhana, pertama kita harus menghitung terlebih dahulu nilai konstanta A dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y, Y-nya itu merupakan variabel Y, dan dikali dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali X1 dikali Y dibagi dengan N. N-nya ini adalah jumlah sampel. Sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan. Setelah kita menentukan nilai konstanta A, kita juga harus menghitung nilai konstanta B ya, dengan rumus sebagai berikut. Setelah kita menghitung nilai konstanta A dan menghitung nilai konstanta B, maka kita bisa mencari persamaan regresi sederhananya dengan Y sama dengan A ditambah dengan BX. Nah, A-nya ini nilai konstanta A yang sudah dihitung dan B juga nilai konstanta B yang sudah kita hitung. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke data. Oke, di sini saya sudah sediakan data untuk variabel X1 dan Y.
dengan 100 responden. Di sini tabel yang disediakan adalah X1, kemudian Y, dan ini X1 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali Y. Untuk tabel yang kosong kita isi terlebih dahulu ya. X1 kuadrat berarti sama dengan di sini kolomnya ada pada B3, kemudian kuadrat. Oke, kita tarik datanya sampai bawah. Dan Y kuadrat ada di kolom C3. Dan perkalian antara X1 dan Y. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, kalau sudah semuanya kita jumlahkan per kolom, kita langsung saja menggunakan menu AutoSum. Ya, kita lihat apakah ini sudah dari nomor pertama. Kalau sudah, kita enter. Dan kita tarik ke arah kanan supaya semuanya bisa otomatis dijumlahkan. Untuk mempermudah perhitungannya, di sini saya sudah sediakan untuk menghitung konstanta A, ya, berarti ini jumlah Y, kemudian dikali dengan jumlah X1 kuadrat dikurangi jumlah X1 dikali jumlah X1 dikali Y, kemudian dibagi dengan jumlah sampel dikali X1 kuadrat dikurangi jumlah X1 dikuadratkan. Untuk mempermudah perhitungannya, di sini saya sediakan kolom-kolom dari rumus tersebut, ya. Jumlah Y berarti ini ya, 8544. Kemudian jumlah X1 kuadrat yang ini 774384. Jumlah X1 8742. Jumlah X1 dikali Y 749892. Kemudian N itu berarti jumlah sampel 100 dikali dengan jumlah X1 kuadrat. Selanjutnya jumlah X1 dikuadratkan. Jumlah X1 dikuadratkan. Oke, maka nilai konstanta A nilainya adalah 59,83. Selanjutnya untuk nilai konstanta B, di sini saya juga sudah sediakan. Untuk perhitungannya tinggal mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Pertama, N dikali X1 dikali Y, N-nya berarti 100 dikali jumlah X1 dikali Y, kemudian jumlah X1 dikali jumlah Y, berarti ini ya. Selanjutnya jumlah sampel dikali jumlah X1 dikuadratkan, dan jumlah X1 dikuadratkan. Oke, maka ini nilai konstanta B sebesar 0,29. Selanjutnya kita bisa menentukan persamaan regresi sederhana. Rumusnya kan Y sama dengan A ditambah BX, ya. Kita tinggal masukkan saja nilainya. Nilai A-nya itu adalah 59,83 ditambah B-nya 0,29 dikali dengan X, ya. Nah, karena di sini X1 berarti kita tambahkan ya X1. Ini persamaan regresi sederhana dari variabel X1 dan Y dengan 100 responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan uji normalitas dari sebuah data. Sebelum kita praktek, kita bahas terlebih dahulu teori tentang uji normalitas.
Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data ataupun variabel. Nah, ini tujuannya untuk menentukan apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi yang normal. Pengujian normalitas untuk data tunggal dapat dilakukan dengan uji Lilliefors, sedangkan data yang bergolong dapat dilakukan dengan chi kuadrat. Karena data yang akan kita uji sekarang merupakan data tunggal, maka kita akan mengujinya dengan Lilliefors. Kesimpulan yang akan kita tarik setelah kita melakukan uji normalitas ada dua alternatif. Alternatif yang pertama adalah jika L0 lebih besar daripada L tabel, maka populasi berdistribusi tidak normal. Sedangkan jika L0 lebih kecil daripada L tabel, berarti populasi berdistribusi normal. Cara menentukan uji normalitas ada beberapa langkah, di antaranya menentukan persamaan regresi sederhana dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX, mencari nilai Y dikurangi dengan nilai variabel Y yang sudah ditentukan, kemudian mencari nilai galat, menentukan nilai standar deviasi galat, menentukan nilai frekuensi kumulatif, menentukan nilai z-score dengan persamaan xi dikurangi x bar dibagi dengan standar deviasi. Selanjutnya menentukan nilai normalitas fzi, menentukan szy dengan persamaan f kumulatif dibagi dengan jumlah data. Menghitung Lilliefors hitung dengan persamaan fzi dikurangi szy. Menentukan nilai L hitung. Nilai L hitung di sini kita ambil nilai absolut, nilai yang paling besar. Kemudian menentukan L tabel, dan yang terakhir adalah menentukan kesimpulan apakah data tersebut normal atau tidak. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktek menggunakan data. Oke, di sini sudah saya sediakan data untuk menguji normalitas data. Di sini nilai X dan Y-nya sudah ada. Kemudian kita tinggal menentukan nilai Y dari persamaan A ditambah BX. Nah, nilai A dan B-nya kita sudah hitung di video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya kita sudah menghitung nilai A dan nilai B-nya. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai A-nya. Di sini nilai A dan B-nya ada di sheet sebelumnya. Nilai A-nya yaitu 59,83. Karena rumusnya ditambah, kita tambah. Kemudian kita buka kurung terlebih dahulu untuk nilai B dikalikan dengan X, ya. Nah, nilai X di sini adalah nilai dari tabel X1. Ya, kita tutup kurung. Kemudian karena di sini nilai A dan B-nya itu tetap, maka untuk menguncinya agar tidak bergeser ke kolom selanjutnya, kita kunci terlebih dahulu di antara nama tabel, ya. Nama tabelnya di sini adalah B114, maka kita kunci di antara B-nya dengan menggunakan $. Ya, atau menggunakan simbol $. Kemudian yang di variabel B-nya ada di B120, kita kunci juga di antara huruf B-nya. Setelah itu kita enter, maka didapatkan nilai Y-nya. Nilai Y untuk X yang pertama yaitu 88,25. Untuk menghitung nilai X yang kedua dan seterusnya sampai X yang 100, kita langsung saja drag, ya, nilainya. Maka didapatkan nilai Y-nya sebagai berikut, ya, dari nilai X1 sampai X100. Setelah itu kita menghitung nilai selisih daripada Y dikurangi dengan Y dari persamaan yang sudah kita hitung tadi. Ya, Y di sini merupakan nilai daripada tabel yang sudah ada atau nilai dari angket yang sudah dihitung. Kemudian Y selanjutnya adalah dari persamaan regresi sederhana. Maka didapatkan nilai Y
nilai selisihnya sebagai berikut. Nah, di sini ada nilai yang positif dan ada juga yang negatif, ya. Maka kita untuk menentukan nilai galat, ya, untuk menentukan nilai galat, kita harus menentukannya dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar, ya. Pertama kita drag terlebih dahulu nilai daripada selisihnya, kemudian kita copy. Nah, kita paste di kolom yang lain. Untuk pastenya kita paste value, ya. Kita paste value, kenapa? Supaya rumus yang sebelumnya itu tidak ikut, ya, tidak ikut serta dikopikan. Kemudian setelah itu kita urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Ya, kita dapat nilainya. Kalau sudah diurutkan, kita pindahkan lagi ke kolom galat atau kolom XI, ya. Kemudian kita cut dan kita paste. Oke, sebelumnya untuk menghitung nilai F kumulatif, nilai F kumulatif di sini itu sama saja dengan nilai urut dari data, ya. Jadi kita langsung saja mengopikan dari nomor atau di kolom A, ya, nomornya dari 1 sampai 100. Oke. Sudah dapat. Oke, selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi galat. Ya, untuk menghitung standar deviasi galat, kita taruh di paling bawah, ya. Rumusnya adalah ini, ya, standar deviasi atau STDEV dalam kurung. Nah, dalam kurung di sini adalah nilai daripada ini, ya, nilai daripada galat tersebut atau nilai daripada XI. Nah, sudah didapat nilai daripada standar deviasinya adalah 11,00. Setelah kita menghitung standar deviasi daripada XI, kita menghitung nilai rata-rata XI. Nah, untuk menghitung rata-rata XI, rumusnya adalah average dalam kurung data yang akan kita hitung rata-ratanya. Oke, karena di sini yang akan kita hitung adalah rata-rata XI, maka kita drag kolom galat dalam kurung SI, ya. Kita drag data yang akan kita hitung, ya. Kemudian kita enter, maka didapatkan nilai rata-rata XI-nya adalah 0,00. Selanjutnya kita menentukan nilai ZI, ya. Nilai ZI di sini rumusnya adalah XI dikurangi dengan XI bar atau nilai rata-rata XI dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya kan kita sudah dapat, ya, yaitu 11, dan rata-rata XI-nya atau X bar-nya yaitu 0,00. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai ZI. Nilai ZI-nya adalah kita buka kurung dulu, buka kurung, XI dikurangi dengan nilai rata-rata XI, yaitu ini, ya, 0,00 dibagi dengan standar deviasinya yaitu 11,00. Oke, kita enter, maka didapat nilai ZI-nya adalah min 2,45, ya. Oke, selanjutnya adalah kita kunci terlebih dahulu di nilai X bar. Nah, nilai X bar di sini kan nilainya tetap, ya, nilainya tetap, dan standar deviasinya juga tetap. Jadi yang berubah itu adalah nilai XI-nya. Maka kita kunci di huruf E-nya. Ya, kita kunci di huruf E-nya, ya, karena di sini nilai daripada X bar dan standar deviasinya itu tetap, yaitu di 11,00 dan di 0,00. Selanjutnya kita enter. Maka didapat nilainya untuk ZI di yang nomor yang pertama yaitu min 2,45. Selanjutnya kita drag dan kita dapatkan hasil daripada nilai ZI dari ZI1 sampai ZI ke 100, ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai FZI.
Untuk menentukan nilai FZI di sini merupakan nilai distribusi normal daripada ZI. Oke, rumus yang digunakan untuk menghitung normalitas distribusi daripada ZI adalah norm NORMSDIST dalam kurung kolom ZI itu sendiri. Kemudian kita enter dan didapat hasilnya adalah 0,01. Kemudian kita drag sampai ke variabel atau ke nilai yang ke 100 ya. Maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita akan menghitung nilai SZI. Untuk nilai SZI di sini merupakan nilai dari perbandingan antara nomor data dibagi dengan jumlah data. Nah, jumlah data di sini kan ada 100 ya. Jadi kita bagi semuanya 100 ya. Nah, nomor datanya dari nomor pertama sampai ke 100. Dan didapat nilainya adalah sebagai berikut ya. Selanjutnya kita menghitung selisih dari FZI dikurangi SZI. FZI-nya adalah 0,01 dikurangi dengan 0,01. Maka didapat hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, kita lihat kita sudah mendapatkan nilai dari selisih FZI dikurangi SZI sampai data yang ke 100, nilainya sebagai berikut. Kemudian untuk menghitung nilai dari L hitung. Nah, nilai L hitung itu adalah nilai absolut atau nilai mutlak daripada nilai maksimum daripada FZI dikurangi SZI ya. Jadi kita dapatkan nilai maksimumnya, tapi nilai maksimum yang absolut. Nah, didapatkan nilai L hitung daripada data tersebut adalah 0,094 ya. Kalau sudah didapatkan, kita menentukan nilai L tabelnya ya. Untuk menentukan nilai L tabelnya, kita bisa melihat dari nilai kritis L untuk uji Lillie force. Kita gunakan alfa yang 0,05. Karena data kita 100, berarti N-nya jumlahnya itu lebih dari 30, maka kita gunakan persamaan ini ya. 0,88 dibagi dengan akar N. Akar N di sini merupakan jumlah data. Nah, karena di sini jumlah datanya 100 ya, maka di sini untuk menentukan L hitungnya berarti L tabelnya adalah 0,08 dibagi dengan akar N. Akar N di sini berarti akar 100 karena jumlah sampel kita adalah 100 ya. Jadi sudah didapatkan ini nilai daripada L tabelnya adalah 0,09 ya. 0,09 atau kalau misalnya kita 0,09 itu merupakan pembulatan dari 0,089. Nah, kalau misalnya kita ambil kita kurangi ya digitnya, di sini kan nilainya sama aja ya, 0,09 L hitung dan L tabelnya juga 0,09. Tapi kalau kita menambahkan lagi angka di belakang koma, ternyata di sini nilai L hitungnya itu lebih besar daripada L tabel. Maka sesuai dengan alternatif kesimpulan kita, jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal ya. Jadi jika L hitungnya lebih besar daripada L tabel, maka datanya tidak normal, dan L hitungnya lebih kecil daripada L tabel, maka data tersebut normal. Jadi karena data kita itu L hitungnya lebih besar daripada L tabel, maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal atau datanya tidak normal. Sekian video kali ini mengenai perhitungan uji normalitas. Silahkan berlatih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan
mencoba menjelaskan pengujian homogenitas seragam dengan uji Bartlett. Baik, di sini disajikan sebuah tabel, di mana tabelnya berisi nomor X1 atau X, Y, kemudian N, kelompok, DK dalam kurung N-1, SI kuadrat, DK dikali SI kuadrat, log SI kuadrat, dan DK dikali log SI kuadrat. Nah, untuk mengisi kolom-kolom tersebut, nah di sini di sheet sebelumnya saya sudah menyediakan untuk rekapitulasi data untuk variabel X1, X2, dan Y. Ada data yang sebelum diurutkan dan ada data yang sudah diurutkan. Nah, kemudian di sini untuk nilai X1 kita isi untuk nilai X yang sudah diurutkan. Maka kita ke sheet untuk rekapitulasi distribusi, kemudian kita pilih nilai X1 yang sudah diurutkan. Kita mengurutkan dari nilai terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kalau kita sudah mengklik pada nomor responden yang pertama, kita langsung saja enter dan kita drag sampai di nomor yang ke 100. Kemudian untuk tabel Y di sini kita isi untuk nilai Y yang belum diurutkan. Kita ke sheet rekapitulasi data lagi dan kita klik di nomor responden yang pertama untuk data yang sebelum diurutkan. Oke, kalau sudah diklik pada nomor responden yang pertama atau di Y yang pertama, kita enter juga. Dan kita drag sampai ke nomor yang ke 100. Oke, kalau sudah terisi untuk kolom X1 dan Y, kita mengisi kolom N. Kolom N diisi ketika kita menemukan angka yang sama pada variabel X1 yang sudah diurutkan. Contoh di sini ada 62. 62 itu hanya ada 1, berarti kita lewat. 63 hanya ada 1, dilewat. Kemudian lanjut ke 65. Di sini 65 ada 2. Ya, yang sama berarti kita tuliskan di sini jumlahnya ada 2. 66 ada 2, kita tuliskan 2 di sini. 72 di sini juga ada 2. 73 ada 2 juga. 74 hanya ada 1, kita lewat. 76 juga ada 1. 77 ada 2, kita isi ya. Jadi nilai N ini diisi untuk nilai X dengan nilai yang sama ya. Kalau 77 ada 2, maka kita tuliskan di sini nilainya 2. Oke, di sini ada 78, di sini 78 ada 4 ya. Ada 4. 79 ada 2. 80 ada 1, kita lewat. 80 ada 1, kita lewat. 81 ada 4. Ya, kita isi. Begitu seterusnya sampai dengan nomor responden yang ke 100.
Untuk kelompok kita isi saja di sini. Misalnya di sini ada n yang pertama, berarti di sini kelompok yang pertama, yang ini yang kedua, dan seterusnya. Jadi ini tidak perlu rumus khusus, hanya penomoran kelompok saja. Ya, jadi kita urutkan nomor kelompoknya dari yang pertama sampai yang terakhir. Oke, setelah kita kelompokkan, ternyata di sini jumlah kelompoknya itu ada 26. Kemudian kita isi kolom untuk DK-1. DK-1 ini berarti jumlah N dikurangi 1. Nah, di sini jumlah N-nya ada 2, 2, 2, dan seterusnya. Kemudian kita kurangi 1 ya. Kita langsung saja di sini ketik sama dengan, kemudian kita tunjukkan pada kolom D ke-6 dan -1 ya, dan seterusnya. Nah, supaya mudah, kita langsung saja copy rumusnya dan kita paste pada kolom yang terdapat nomor. Kalau ini sudah selesai untuk DK-1 sampai kelompok ke-26. Untuk menghitung SI kuadrat, nah saya contohkan di sini. Ini contohnya ada tabel X1, kemudian Y, N, kelompok DK dalam kurung N-1 dan SI kuadrat. Nah, ini kolom yang harus kita isi ya, SI kuadrat. Untuk mencari nilai SI kuadrat, kita melihat terlebih dahulu nilai X1 atau X yang sama ya. Nah, di sini misalnya yang sama adalah 65. 65 jumlah yang samanya ada 2. Nah, ini masuk ke dalam kelompok yang pertama. Maka untuk nilai SI kuadrat adalah nilai Y-nya yang dihitung ya. Jadi di sini SI kuadrat sama dengan YA kuadrat ditambah YB kuadrat dikurangi YA ditambah dengan YB kuadrat kemudian dibagi 2. Setelah itu nilai Y-nya ya yaitu 90 dan 99, karena 90 dan 99 ini adalah nilai yang sejajar dengan X1 yang nilainya sama yaitu 65. Kemudian 2 ini karena jumlah yang sama pada nilai X1 itu ada 2. Maka 90 kuadrat ditambah 99 kuadrat dikurangi 90 ditambah 99 dikuadratkan dibagi dengan 2. Oke ya, jadi itu cara untuk menghitung SI kuadrat. Nanti kita langsung saja ke tabel perhitungan untuk homogenitas. Di sini saya sudah memasukkan rumus untuk menghitung SI kuadrat pada kelompok yang pertama. Nah, di sini nilainya adalah 90 dan 99. Ya, sudah dimasukkan sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, karena di sini jumlah N-nya itu berbeda-beda ya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, kemudian ada yang 5, ada yang 6 ya. Maka untuk memudahkan perhitungan, saya akan mengkopikan rumus yang jumlahnya 2 pada kolom-kolom yang lain ya. Jadi saya tinggal copy paste aja untuk nilai N yang 2 ya, karena di sini nilai SI kuadratnya dibagi 2 ya. Oke, kita kopikan saja ke N yang jumlahnya 2.
Oke, kalau sudah selesai dikopikan pada N yang jumlahnya 2, saya akan mengkopikan pada N yang jumlahnya 4, kemudian nanti saya edit terlebih dahulu. Oke, saya copy dulu dari yang 2, kemudian di sini saya mengedit. Nah, di sini jumlahnya 4 itu dari nilai 87 sampai dengan 78. Maka di sini saya akan menambahkan nilai 74 kuadrat ditambah 78 kuadrat. Untuk sumnya juga di sini tertera untuk sumnya itu dari C19 sampai dengan C22. Maka di sini saya edit C20-nya jadi C22 dan ini kita bagi menjadi 4 ya karena jumlahnya ada 4. Oke, kalau sudah semuanya masuk, maka kita bisa mengkopikan ke N yang nilainya 4. Setelah 4 di sini ada N yang jumlahnya 3. Kita tinggal edit saja, berarti kita tinggal mengurangi saja ya nilainya. Karena tadi ada 4, berarti kita kurangi 1. Nah, di sini untuk nilai 3 itu dari nilai 95 sampai 106, dari mulai C30 sampai dengan C32. Ya, jadi kita kurangi ini nilainya sampai C32 dan dibagi 3 karena jumlahnya ada 3. Nah, setelah itu tinggal kita copy paste pada N yang jumlahnya 3. Oke, untuk N yang jumlahnya 6 juga caranya sama seperti yang tadi. Ya, jadi kita tinggal mengedit aja rumus yang sudah ada. Nah, selanjutnya N yang jumlahnya 5. Oke, nilainya ini sudah selesai semuanya. Kalau sudah selesai, kita tinggal ke kolom dikali S kuadrat. Nah, setelah itu kita akan mengisi kolom DK dikali S kuadrat. Untuk DK dikali S kuadrat, kita tinggal mengalihkan saja di kolom F yang ke-6 dengan kolom G6. Oke, langsung saja kita klik. Nah, ini rumusnya tinggal di copy paste saja ke kolom-kolom selanjutnya. Untuk kolom log SI kuadrat, nah SI kuadratnya terletak pada G ke-6 ya. Jadi kita langsung saja ketik rumusnya adalah log
yang ini ya log. Kemudian SI kuadrat ada di kolom G6. Nah, maka nilai log untuk 40,5 adalah 1,61. Untuk nilai log yang selanjutnya kita tinggal copy paste saja dari kolom sebelumnya. Pada kolom DK dikali log S kuadrat, ya kita langsung saja DK itu terletak pada F6 dikali, yaitu tanda bintang, DK dikali log SI kuadrat. Nah, SI kuadrat ada di kolom I ke-6. Nah, maka nilai untuk DK dikali log SI kuadrat adalah 1,61 ya, karena di sini DK-nya nilainya 1. Oke, begitu juga seterusnya, kita langsung saja copy paste rumusnya. Untuk kolom yang paling bawah, kita isi dengan penjumlahan dari kolom-kolom yang di atas. Nah, rumus yang kita pakai adalah sum. Nah, kita jumlahkan. Misalnya di sini nilai X1 yang ke-1 sampai nilai X1 yang ke-100. Kita klik di X1 yang ke-1 dan kita tarik titik biru kanan paling bawah ya sampai X yang ke-100. Untuk kolom selanjutnya kita tinggal tarik aja ya ke arah kanan. Maka semuanya akan mengikuti rumus yang sebelumnya. Menghitung varian gabungan. Nah, rumusnya kan ini ya, jumlah DK dikali SI kuadrat. Berarti DK dikali SI kuadrat jumlahnya adalah ini di kolom H ke 105 dibagi dengan jumlah DK. Jumlah DK itu ada di kolom F ke 105 juga. Oke, kita langsung saja. DK dikali SI kuadrat berarti ini H yang ke 105 dibagi dengan DK-1 yaitu di sini ya, di F ke 105. Oke, kita langsung saja enter ya untuk pembagian. Jadi simbolnya adalah garis miring ya. H105 dibagi dengan F105. Kita enter. Maka hasilnya ini. SI kuadrat nilainya adalah 327,016. Selanjutnya menghitung harga satuan B, rumusnya adalah jumlah DK dikali log S kuadrat. Untuk nilai DK-nya ada di ini ya, jumlah DK itu ada di F105 dikali tanda bintang. Nah, nilai dari log, kita buka kurung dulu ya, log. Kemudian nilai log S kuadrat. Nah, S kuadrat yang sudah kita hitung yaitu 327,016. Diklik, kemudian kita tutup kurung 2 kali ya. Maka nilai untuk harga satuan B adalah 148,36. Menghitung harga C kuadrat, di sini rumusnya ln N dikali B dikurangi jumlah DK log SI kuadrat.
Untuk nilai loan-nya, karena jumlah respondennya 100, berarti di sini loan-nya adalah loan 100. Oke, langsung saja rumusnya sama dengan ln kurung buka yaitu 100 ya, kurung tutup lagi. Maka untuk nilai loan 100 adalah 4,61. Dan nilai B-nya yang sudah kita hitung di nomor 2 yaitu 148,36. Langsung saja sama dengan, dan kita klik pada nilai B yang sudah ada. Ya. Kemudian jumlah DK log SI kuadrat. Ya, jumlah DK log SI kuadrat itu terletak pada ini ya, pada J105 yaitu 131,03. Oke, langsung saja kita klik sama dengan dan kita arahkan pada kolom J105. Dan untuk nilai C kuadrat, ya, ini kan rumusnya ln N ya. Kita klik dulu ln N ada di C122 yaitu 4,61, diklik. Kemudian kita kali yaitu tanda bintang. Kita kurung buka dulu. Kemudian nilai B-nya ada 148,36. Diklik dan dikurangi dengan jumlah DK log SI kuadrat yaitu 131,03. Maka nilainya sebagai berikut yaitu 79,80 ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya di sini C122 dikali dengan C123 karena nilai B-nya dan dikurangi dengan C125 karena dikurangi dengan jumlah DK log SI kuadrat. Menghitung C kuadrat dengan taraf nyata alfa 0,05 dan derajat kebebasan DK 100 dikurangi 1, 100 ini karena jumlah respondennya 100, maka 100 dikurangi 1 adalah 99. Maka untuk nilai C tabelnya kita lihat ya di PDF. Kita lihat angka 99 di kolom yang vertikal ya. Dan nilai alfanya yaitu 0,05 ya. Jadi kita berarti lihat di kolom yang kedua 99, maka nilai C kuadratnya adalah ini ya, 123,22. Jadi nilainya sama 99 dengan alfa 0,05 kita sudah dapatkan ya nilai C kuadratnya yaitu 123,22. Nah, kita tuliskan di sini nilainya. Menguji hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu X kuadrat. Menguji hipotesis yaitu H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Dan H1 diterima jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel. Nah, di sini karena nilai untuk X hitungnya tadi sudah didapat yaitu 79,80 ya, yang ini ya nilainya 79,80 dan nilai untuk X tabelnya X kuadrat tabelnya yaitu nilainya adalah 123,22 ya, 123,22 ya, berarti nilai untuk X hitungnya adalah lebih kecil daripada X tabelnya. Oke, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa karena ini lebih kecil ya, populasi variannya yaitu homogen ya, maka disimpulkan bahwa populasi dari sampel tersebut adalah homogen.
Maka dapat disimpulkan bahwa populasi tersebut adalah homogen.